Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saham Receh, di mana channel ini merupakan pengalaman saya sendiri ketika baru-baru terjun untuk melakukan saham. Nah, di situ cukup lumayan sih, baru 1 bulan saya mencoba saham, terus coba mencari sebenarnya saham itu seperti apa sih dan bagaimana kita bisa belajar dalam cuan terhadap saham ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa cukup banyak saham-saham gorengan yang sering disampaikan oleh grup, baik itu nanti di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp dan lain-lain, karena ada oknum-oknum yang tidak mungkin tidak bertanggung jawab dalam memberikan info. Nah, ini pengalaman yang pernah saya rasakan sendiri. Jadi untuk itu saya coba menggali sendiri gimana sih saham ini bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan metode pembelajaran yang lebih mudah tapi simple. Nah, di sini saya coba menggali mulai dari indikator yang bisa didapatkan. Nah, indikatornya ada moving average sama MACD. Nah, ini indikatornya basic, tapi mungkin para trader ataupun yang mau melakukan trading, dia mau melakukan analisis yang lebih tajam. Nah, ini hanya pengalaman yang pernah saya lakukan. Untuk itu kita coba analisis satu persatu. Untuk pertama, saya ada saham Akra. Ini saham-saham yang pernah saya beli, dan sekarang bagaimana sih keadaan saham tersebut. Nah, saya akan coba menganalisis di mana saham-saham ini seperti apa dan kedepannya apakah bisa cuan dan seperti apa. Untuk yang pertama, di saham Akra, AKR Corporindo, di sini saya sendiri mengalami penurunan sekitar 3,5, jadi 3,5%. Jadi saya beli di sekitar harga 3.380-an. Jadi terjunnya juga cukup lumayan bebas ya. Jadi cukup tinggi, sekitar di sini. Jadi ini pengalaman. Jadi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yang saya rasakan. Jadi saya akan berbagi sedikit tips and tricks supaya kita bisa belajar memahami sedikit tentang saham ini. Untuk Akra, jadi untuk Akra ini kalau berdasarkan moving average-nya, jadi berdasarkan MA20, dia masih di atas rata-rata untuk sekarang ini. Dan analisa yang bisa saya dapatkan di sini adalah harga saham ini akan melakukan kenaikan. Jadi untuk beberapa hari ke depan mungkin sangat cocok untuk dilakukan trading, karena dia sudah membentuk sudut yang sangat kecil. Jadi
untuk peluang Bro and Sis buat beli saham Akra sangat terbuka, karena ini udah jatuh banget ya harganya udah jatuh banget. Dia tuh bisa pernah mencapai level di 3.500 ya, 3.400an lah. Jadi dia sebenarnya masih bisa berpeluang tinggi, cukup tinggi, bisa diperkirakan harga ini akan di kisaran 3.300. Jadi untuk pertamanya dia ada di 3.300, nanti naik lagi ke atas di sekitar 3.340. Jadi bentar, saya tarik garisnya. Oke, jadi peluangnya sangat besar. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya, di hold aja ini. Bagi yang belum punya, ini berpeluang cuan sangat besar. Selanjutnya ini masih apa? Selanjutnya ACST. Untuk ACST Akset Indonesia ini saya cuan. Jadi saya udah cuan, sebenarnya sekarang ini udah cuan 15,7%, dimana saya beli ini di harga 560, di 484. Jadi saya beli di sekitaran sini. Jadi ini masih berpeluang tinggi karena dilihat dari grafiknya, ini dari tahun sebelumnya juga pun mengalami penurunan. Sejak 2015 ini mengalami penurunan, di mana harga terbesar ACS ini sebenarnya berada di sekitar 5.710. Jadi bagi Bro and Sis yang punya sahamnya bisa di hold dulu. Bagi yang belum, ini peluangnya sangat besar karena lagi mengalami kenaikan. Selanjutnya BJBR. Buat BJBR ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, di mana saya di sini mengalami penurunan sekitar 3%, di mana saya beli di harga 1.815. Saya belinya di harga ini. Jadi cukup ini juga ya. Jadi ini karena saya nggak punya ilmu, saya cukup beli. Ya, ternyata saya nggak terlalu paham bagaimana melakukan analisis ini. Nah, belajar beberapa hari yang lalu otodidak, saya mulai paham gimana bisa dapat cuan itu, sehingga untuk BJBR ini, ketika saya lihat grafiknya berdasarkan MA5, MA20, dan MA60, ini masih berada di atas MA20. MA20 ini standar ya, jadi memang biasanya para trader makainya MA20. Jadi untuk BJBR ini akan mengalami kenaikan, iya, akan mengalami kenaikan karena dilihat dari sudut yang kebentuk, ini dia udah mengecil ya, jadi peluangnya akan besar juga ada. Dilihat dari MACD-nya pun juga dia sedang mengalami kenaikan. Jadi bagi Bro and Sis yang punya saham ini
bisa di hold dulu, dan bagi yang belum, ini mungkin bisa jadi alternatif untuk dibeli. Selanjutnya adalah Breeze. Buat Breeze sendiri, saya mengalami penurunan juga sekitar 2,65%. Saya beli di harga 3.770. Ini cukup terjunnya jauh juga nih terjunnya. Untuk Breeze, analisis yang bisa saya analisis adalah Breeze memang mengalami penurunan. Tapi ketika dia udah menyentuh MA20 ini, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah dia akan naik lagi, karena sentimen-sentimen yang terjadi di pada perusahaan ini sangat positif, apalagi kalau misalnya Breeze ada info-info terkait merger. Selanjutnya BWPT di sini saya sendiri mengalami penurunan juga sekitar 4%-an, dimana saya belinya di kisaran harga 150-an. Jadi saya mengalami penurunan sekitar 4%, tapi berdasarkan analisa, sebenarnya dia udah berada di mengalami kenaikan ya. Harusnya dia stagnan di sini, tapi kalau dilihat dari sudut yang kebentuk, dia udah membuat sudut yang kecil gitu. Tapi kemungkinan dia akan naik lagi pasti gede, karena berdasarkan historinya, harga Breeze itu harga BWPT ini bisa menyentuh sampai 1.400. Begitu. Jadi buat bro and sis yang pengen memiliki sahamnya, sangat berpotensi untuk cuan, jadi bisa diperhitungkan untuk pembeliannya. Selanjutnya adalah Doit. Doit ini saya juga mengalami penurunan sekitar 5%, tapi berdasarkan analisa yang saya dapat, dia masih di zona MA20, tapi untuk saat ini harusnya dia mengalami kenaikan. Kenaikannya sampai berapa? Kita coba lihat. Jadi kenaikannya itu bisa sampai, supportnya segini, bisa di harga 566 untuk mencapai harga supportnya. Jadi peluang untuk bisa naik lagi itu besar ya, ada sekitar hampir 200. Jadi ini peluang banget untuk bisa mendapatkan saham Doit biar bisa cuan ya. Jadi ini hanya pengalaman saya, karena sebulan ini saya coba belajar saham, membeli saham tanpa melihat ilmu basic ini, ya ngikutin tren. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi kebanyakan saham-saham ini mengalami penurunan. Jadi untuk bro and sis yang